94,7 UFM, I am me, just me, myself, and I. Itu yang dibilang sama Kelly Clarkson, Lovers ya. Kayaknya pas benar dengan apa yang kita bahas sekarang ini nih. Jadi, what I learned after my divorce. Ini nggak ada orang yang mau. Cuman memang sekali lagi ada beberapa orang yang harus mengalami hal ini gitu. Tadi kita udah share pendapat kamu ya Lovers, atau apa yang udah kamu ceritakan di kita dari Twitter. Sebagai seorang sahabat, apa yang akan kamu lakukan kepada teman kamu yang lagi mengalami hal ini gitu. Jadi sedang berusaha melewati masa sulit pasca perceraian. Nanti kita akan share lagi ya. Sekarang ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama Deta yang udah bersedia untuk kita ajak ngobrol-ngobrol, cerita dan juga kasih pandangannya juga ya. Selamat malam, Det. Malam hari. Hai. Ini juga ada 3 ibu-ibu nih. Hai Deta. Dibilang masih kerja ya katanya ya? Enggak ibu-ibu juga sih. Langsung diganti. Lovely girls. Lovely girls, thank you. Itu bagus. Lovely girls, itu bagus. Jadi, Dad, sebelumnya thank you very much ya udah mau bersedia diajakin ngobrol-ngobrol tentang hal ini gitu, yang what I learned after my divorce. Mudah-mudahan juga bisa memberikan energi positif untuk you lovers yang mungkin lagi mengalami apa yang kita bicarakan di malam hari ini. Deta, pertanyaan pertama nih, Det. Sila. Yang kita mau tanya ini kan dalam pasca perceraian itu kan masa yang sulit ya gitu. Apa sih arti sahabat untuk lo? Pasca perceraian itu ya? Sebenarnya sih waktu itu memang apa ya, gue banyak pada awalnya tuh gue mungkin banyak nanya-nanya gitu ke teman-teman yang mungkin juga pernah melalui hal yang sama. Kebetulan waktu itu gue juga dapat bos yang mungkin cukup baru lah melalui itu tahap itu. Terus gue juga sempat nanya-nanya, itu juga sebagai bahan masukan gue. Terus memang ada beberapa sahabat yang, nah ini juga ketika di masa-masa yang sulit itu, emang lo jadinya lebih, bukan selektif sih, tapi teman-teman yang jadinya benar-benar deket sama lo itu jadinya kelihatan. Yeah. Dan you keep the few that is very close one. Yeah. Untuk lo tanya-tanya kira-kira gimana gitu, karena ini adalah one of those moments yang lo sebenarnya nanggung bebannya lumayan berat, tapi lo nggak mau share with the whole world because betul, it's not a joyful moment, nggak kayak mau nikah gitu kan. Lo kan bawaannya mungkin cerita, sharing, and it's a happy thing. Tapi kan kalau kayak gini kan enggak ya. Jadi tendensinya adalah lo memilih beberapa teman yang lo emang paling dekat, yang emang lo bisa dengerin, karena the others would sound like a noise. Oke. Gitu. Jadi ada juga orang-orang yang mungkin pendapatnya lo nggak mau lo nggak perlu dengerin lah. Dan ada juga yang judgmental kali ya. Dan itu jatuhnya jadi benar-benar support system lo. Going through divorce, dan afterwards itu kan momennya juga nggak cepet gitu. Iya, butuh prosesnya juga cukup lama gitu ya. Iya, karena kan dari lu memutuskan aja, dari lu merasa nggak enak, sampai lu memutuskan, sampai proses perceraian, sampai proses setelah perceraian, itu kan waktunya nggak setahun 2 tahun. Terus gimana waktu itu lo akhirnya menemukan diri lo sendiri, atau gimana lo akhirnya mulai pelan-pelan bangkit gitu? Nah, memang kalau case gue itu, gue kan berpisah sama mantan suami. Oke. Itu waktu itu kita jadinya akhirnya pisah kota, karena gue waktu itu pindah ke Singapura. Nah, di situ di masa pisah belum divorce itu, gue menemukan ketenangan yang amat sangat luar biasa. Wow. Karena di situ gue menemukan gue bisa run things in my own way, in my own pace. Dan di satu sisi gue merasa lebih mandiri, tapi di sisi lain juga lebih ada clarity lah.
Yeah. dari yang gue mau. Jadi itu juga gue menemukan tahap finding myself sebenarnya mulai dari saat pisah itu, belum divorce-nya. Yeah. Jadi ini kan tadi dari artikelnya ada yang dia menyadari kalau ternyata waktu menikah itu dia terlalu kayak suaminya gitu, terlalu apa-apa, jadi nggak melupakan jati dirinya gitu. Terus abis itu dia jadi oke, I miss you gitu ya, I miss my ex, but I miss myself more. Ada nggak lo kayak gitu? Kayak mungkin kurang lebih sama ya. Artinya gini, ketika dalam perjalanan menikah, you share a lot of things with your partners. Yeah. We're with the married girls kan, gitu. Yeah. Jadi mereka semua punya spouse. Lo harus menenggang rasa, nggak cuma sama pasangan, tapi juga sama keluarga. Nah, ketika kita pisah, mungkin ada rasa apa ya, semacam hal-hal yang obligatory yang kita dulu harus lakukan, jadinya enggak, gitu. Nah, momen-momen itu yang kita biasanya pakai untuk nemuin diri sendiri. Dan kalau gue sendiri sih, sebenarnya karena mungkin kondisi perkawinan 2 tahun terakhir itu udah kurang bagus. Jadi ketika gue melalui itu, gue merasakan justru relief. I don't really miss the guy. Okay. Gitu. But I find like kayak awakening lah gitu. Jadi yang memang punya waktu untuk lebih nyoba hobi baru. Yeah. Nyoba yang itu tadi si Vanessa gone through juga kan, gone through exercise. I took up capoeira at that time. Wow, I'm not gonna mess with you, girl. I'm not gonna mess with you. Iya gitu. Sebelum itu Jadi kaki ada di kepala, tiba-tiba. Terus yang pokoknya nemuin hal-hal baru, pick up new things, meet up new friends, found out new hobby. Found out new routinities. Jadi itu kayaknya lumayan membantu memang. Nah ini dari apa yang dibicarakan sama Deta, berarti you're doing good sekarang ini kan, after your divorce gitu. Maksudnya udah banyak hal yang positif yang udah bisa dilakukan juga. Iya. My question is, have you forgiven him? No, there's nothing to forgive. Okay. Menurut gue, the hardest part was finding peace with yourself. Bagus. Karena gini, gue kebetulan one of the rare yang divorce-nya itu bukan karena orang ketiga, rebutan anak, rebutan harta. My ex, up to now I can say he's one of the sweetest person ever gitu loh. Yeah. We just don't mix gitu loh. Yeah. Jadi, and we want to say different things gitu. in life, yeah. Jadi nggak ada sakit hati apa-apa. Sangat beda sama mungkin pasangan yang berpisah karena shit happen. Yeah. Dan kadang-kadang ada anak, ada rebutan harta gitu. Jadi gue lumayan melaluinya dengan clean. Cuman yang berat pada waktu itu adalah both of my parents have zero divorce rate from both sides. Gitu. Jadi I was the first. Iya. So udah pecah telur gitu. Iya, itu a different pressure berarti ya. Iya. Different pressure lagi. Iya. Dan itu gue sampai sujud ke orang tua gue. Wow. Nanya gitu, akan malu nggak kalau punya anak janda gitu. Terus terang gitu. Jadi pressure-nya lebih ke situ, ke nama keluarga, ke perasaan orang tua, perasaan keluarga mantan suami, gitu. Because we actually had a good relationship. Oh, that's nice. Masih mengingat hal-hal indahnya juga. Selama berapa tahun waktu itu? Gue menikah 7 tahun. Oh, that's nice. Masih diingat juga yang hal-hal indahnya. Thank you loh, Dad, udah bagi-bagi ceritanya. Iya. Dan mungkin one of saran gue lah ya untuk kedepannya ke siapapun itu, forgive yourself, karena forgiving the ex would come easier after you forgive yourself. Bagus.
Kita di sini langsung pada diam semua kan, yang wow. Ya Allah, pada ketok meja semua, jangan sampai pada canai. Oh enggak, sekarang pertanyaan terakhir, tapi to live up the mood. Berencana back to the market nggak, Jeng? Iya, aku tuh udah on the market. Itu yang 3 tahun. I hard sell loh. Hard sell, jangan Sekarang kan udah diskon nggak ada dulu, malu-malunya. jangan diskon ya. Aku nggak diskon, aku nggak murah. Iya, betul. Kalau dia Tapi juga tertarik, nggak gampang. Cuman iya sih. After back to your question gitu ya, yang memang apa ya, gue kangen banget dari marriage itself, cause I actually love the companionship Oke. gitu. I miss having a partner, cuman emang punya partner yang nggak cocok itu Bisa ya. lebih nggak enak lagi ya. Ya, itu sufferingnya beda lagi. Iya. And I choose to be alone rather than suffered gitu Iya. perasaannya. Keren. I choose to be alone rather than I will suffer. Jadi Iya. kalau ada yang tertarik untuk mau hubungi Deta bisa lewat Magdalene. Iya. Ke Bisa banget. Iya, ke magdalene.co atau ke 8317617. Nomor telepon UFM itu langsung. Deta, thank you very much ya Deta ya. Thank you Deta. Have a pleasant evening ya. Thank you. Iya, bye Bye. Nora, Karima, Desi. Bye. 94,7 UFM Jakarta.